Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semua Bapak Ibu Ahang Teteh di mata kuliah seni musik. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana proses penciptaan musik ya di paruh awal itu. Bagaimana musik itu tercipta dari yang terkecil namanya not, ya nada, kemudian menjadi melodi, progresi, dan akhirnya menjadi satu rangkaian penuh yang dinamakan lagu ya. Nah, lagu merupakan salah satu unsur dari musik yang nantinya akan berperan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, salah satunya di pembelajaran ya, Bapak Ibu Ahang Teteh. Nah, kita berada di dalam lingkungan kampus keguruan ya, yang mana media pembelajaran itu sangat dibutuhkan ya untuk tercapainya proses pembelajaran yang berhasil. Nah, salah satunya ya yang bisa kita manfaatkan adalah musik ya. Nah, musik ini bisa menjadi media pembelajaran ya yang nantinya akan membantu proses belajar mengajar yang mungkin Bapak Ibu nanti akan berkecimpung di dunianya ya. Nah, baik itu di prodi bahasa, baik itu di prodi matematika, di prodi konseling, bimbingan konseling, dan pendidikan sekolah dasar ya. Nah, semuanya akan mempunyai peran ya, termasuk saya juga ya merasakan bagaimana peran musik itu bisa membantu apa ya, tersampaikannya sebuah materi. Nah, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi itu tuh sebetulnya prosesnya seperti apa. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini ya, Bapak Ibu Akang Teteh. Tolong simak penjelasannya sampai akhir karena nanti di akhir itu akan ada evaluasi ya yang akan Bapak Ibu isi berdasarkan yang Bapak Ibu simak di penjelasan ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjutkan ke materi penggunaan musik dalam media pembelajaran ya. Jadi musiknya bukan digunakan secara langsung, tapi disematkan sebagai media pembelajaran. Nah, begitu ya Bapak Ibu Hang Teteh. Nah, musik ini ya kita baca sama-sama. Musik ini berfungsi untuk menimbulkan suasana yang memudahkan siswa mencerna informasi ya. Nah, kata siapa ini? Nah, ini ada sumbernya Bapak Ibu Ahang Teteh kalau mau ditelusuri. Bacaan lengkapnya ada di sini, Bapak Ibu. Nah, saya hanya menyampaikan bagian pentingnya. Nah, di sini ya kita dapat simpulkan bahwa musik itu berguna sebagai stimulus ya. Ketika belajar ada musik, nah itu akan menjadi stimulus ya jika kita gunakan dengan baik ya. Karena kalau misalkan asal-asalan gitu kita taruh musik aja ya ketika belajar itu malah akan menjadi mengganggu ya. Nah, di sini ya kita harus tahu pemanfaatan musiknya ya. Nah, karena musik ini juga menimbulkan ketertarikan siswa dan mengurangi kebosanan, juga mempengaruhi kejiwaan pendengarnya ya. Nah, bayangkan ya Bapak Ibu ketika dalam proses pembelajaran yang mungkin nanti Bapak Ibu akan berperan ya sebagai pendidiknya ya. Nah, musik ini dapat menciptakan atensi gitu ya. Jadi ketika kita hendak menjelaskan sebuah materi, nah kita putar musik dulu, nah itu atensi akan terbangun ya, atau atensi itu perhatian ya, perhatian akan terbangun itu ketika proses pembelajaran dimulai. Ya, jadi tidak terlalu tegang gitu ya kesannya tuh ketika kita sambil memutarkan musik itu tidak terlalu tegang dan bahkan bisa membuat kita nyaman gitu. Nah, membuat kita nyaman jika pemilihan musiknya tepat ya Bapak Ibu ya. Nah, sejauh ini yang banyak di riset itu adalah penggunaan musik klasik ya dalam proses pembelajaran itu ya. Karena musik klasik itu dapat menimbulkan suasana suasana tenang ya, suasana tenang atau musik yang berbau atmosfer ya. Nah, berbau atmosfer itu maksudnya musik yang bisa menciptakan suasana ya, seperti kalau kita dengar musik ya, mungkin seperti kita berasa ada di alam yang luas ya, meskipun posisi kita ada di dalam ruangan kelas gitu ya. Nah, musik-musik dengan sajian seperti itu kan kejiwaan kita ya, secara tidak langsung kejiwaan kita akan mengikuti mood-nya ya. Nah, mungkin Bapak Ibu kan sudah belajar juga yang namanya mood valensi di dalam genre musik ya, di dalam aliran musik.
kita sajikanlah musik yang sesuai, yang menenangkan. Nah, sehingga secara apa ya? Secara psikis ya, peserta didik itu akan mengikuti keadaan yang tenang, jadi lebih siap untuk belajar, lebih siap untuk menerima informasi ya, dibandingkan dengan keadaan yang menegangkan, membosankan, itu akan lebih susah masuknya ya. Nah, jadi gunanya seperti itu ya. Ini ada contohnya sedikit. Nah, jika sajian informasi itu bersifat ajakan persuasif misalkan ya. Nah, persuasif itu sesuatu yang bersifat mengajak, mengorasi ya, atau yang bersifat eh, semangat gitu. Maka diperlukan musik dengan beat atau ketukan yang cepat dan semangat ya di sini itu penjelasannya. Nah, sebaliknya kalau bertema kesedihan, yang musik yang ditampilkan bernada ceria itu akan menimbulkan kejanggalan. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu jadi pahami dulu valensi dan mood dari sebuah musik ya. Nah, mungkin Bapak Ibu secara kasat telinga ya ini udah bisa membedakan yang mana musik yang sedih, yang mana musik yang semangat ya. Jangan asal diputar mulai sekarang ya. Nah, jangan karena kata Paresto itu misalkan musik itu bisa membantu proses pembelajaran. Ya tidak sembarang musik ya, tapi kita nilai dulu ya, kita apresiasi dulu musiknya ya. Kita nilai musiknya cocok untuk keadaan seperti apa ya. Biasanya yang instrumental itu ya. Nah, yang instrumental cocok untuk seperti apa, yang full band ya, itu cocok untuk seperti apa. Nah, kita lama-lama akan terbiasa gitu ya dengan pemilihan musik yang sesuai ya. Nah, silakan Bapak Ibu Ahang Teteh yang perlu membuka lagi eh, materi mengenai genre musik. Nah, ini akan sangat berkaitan ya. Kita lanjutkan. Ya, jadi musik apa saja yang digunakan dalam media itu? Nah, ada musik ice breaking di sini ya. Nah, musik ice breaking itu digunakan sebelum memulai pelajaran atau ketika istirahat agar siswanya bersemangat sekaligus rileks ya dalam keadaan tenang, relaksasi ya. Nah, kita menggunakan musik-musik yang ceria atau musik-musik yang saat ini dikenali gitu ya. Jadi kita cairkan dulu ya. Nah, ice breaking itu kan secara harfiah ya, ice breaking itu memecahkan es ya yang tadinya kaku dicairkan suasananya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu Ahang Teteh misalkan nanti dalam harus mengajar atau harus memimpin rapat gitu. Jangan sampai pada tegang gitu audiensnya atau peserta didiknya. Nah, ini musik fungsinya untuk ice breaking atau menenangkan terlebih dahulu, membawa semua yang akan terlibat dalam aktivitas itu eh, tenang dulu ya, tenang dan siap menerima informasi. Ya, begitu. Ini musik ice breaking biasanya diputarkan di sebelum ya, sebelum atau setelah istirahat. Gitu ya. Nah, setelah intensnya proses pembelajaran, setelah intensnya rapat atau meeting ya. Nah, ini musik ice breaking bisa diputarkan. Nah, kemudian ada musik tema. Nah, musik tema ini musik yang menggambarkan watak atau situasi tertentu dengan tema media. Nah, musik tema dibuat secara khas harus berbeda dengan musik yang sudah ada sehingga menjadi ikon ya ciri khas dari sebuah program audio media pembelajaran. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu Akang Teteh. Nah, musik tema ini ya digunakan sesuai dengan media pembelajaran atau informasi yang akan kita sampaikan. Ya. Contohnya kita akan eh, ini ya, kita akan mendeliver atau menyampaikan informasi yang mengenai eh, untuk anak-anak misalkan ya, untuk anak-anak belajar di PAUD atau TK. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah terbayang ya musiknya yang seperti apa. Ya, harus yang ceria mungkin ya. Harus yang ceria supaya sesuai dengan temanya. Nah, musik tema ini ya akan harusnya bisa diingat oleh audiensnya. Nah, ketika mendengarkan musik itu tanpa tampilan, nah itu audiensnya harusnya teringat ya tampilannya. Oke. Karena beberapa orang ya ada yang memang belajar itu tidak bisa dengan penjelasan seperti ini saja. Ada yang harus dibantu dengan media audio, visual atau media gerak ya. Nah, ini
untuk memudahkan mereka yang terbiasa dengan eh, pembelajaran dengan adanya suara ya, ada alunan suara. Nah, jadi seperti itu musik tema itu ya. Nah, kemudian ada musik transisi. Musik transisi ini digunakan untuk menghubungkan antar media. Ya, durasinya nggak perlu panjang, hanya 5 sampai 15 detik ya. Nah, supaya nggak monoton ketika ada perpindahan slide-nya. Nah, yang dimaksud transisi di sini misalkan Bapak Ibu Ahang Teteh itu menggunakan media PowerPoint ya. Nah, di dalam PowerPoint kan ada yang namanya slides ya. Nah, antara satu slide dengan slide lain itu kan ada perubahan ya, ada perubahan tampilan. Nah, di dalam perubahan tampilan itu nah kita sematkanlah sebuah transisi ya. Jadi jelas itu pembagiannya seperti apa ya. Maksudnya pembagian materi. Oh, materi A sudah selesai ya, ada musik, materi B. Nah, jadi otak kita pun membagi-bagi itu. Nah, ada beberapa pokok yang dijelaskan di dalam oleh si pengajarnya, oleh si presenternya, ya begitu. Nah, musik transisi ini ya supaya apa ya? Supaya lekat gitu kita tuh sama presentasinya ya. Jadi kita akan selalu teringat, oh ketika ada transisi ini, jadi ingat ya waktu itu presentasi topik A gitu misalkan ya, begitu. Itu yang digunakan ya. Dan itu juga akan meningkatkan atensi atau perhatian ya, atau perhatian dari audiensnya. Nah, kemudian yang barusan saya jelaskan ya di awal, ini adalah musik latar belakang ya, atau disebut juga background music ya. Nah, digunakan memperkuat situasi tertentu gitu ya. Nah, volume musik latar belakang itu nggak boleh terlalu dominan, apalagi mengalahkan speakernya atau mengalahkan presenternya, mengalahkan yang berbicaranya, nggak boleh ya. Nah, ini yang disarankan ya, musik latar ini kurang lebih itu 25% ya, dari 100% suara utamanya. Gitu maksudnya ya. Nah, kalau saya ngomong ini 100% ini ya, meskipun saya ngomongnya nggak teriak-teriak, meskipun saya ngomongnya kalem, tetap 100%, musiknya hanya 25% yang disarankan ya. Jadi 4 kali lebih rendah ya, kan 1/4-nya ya. 4 kali lebih rendah dari sumber suaranya. Nah, ini juga eh, yang berlaku ya ketika Bapak Ibu membuat modul pembelajaran atau membuat video mengenai penjelasan. Jangan sampai musiknya tuh nutupin suara asli kita. Oke, jadi persentasenya pastikan 4 kalau apa ya, kalau nggak bisa diukur 25%, pokoknya hitung aja ya, rasakan 4 kali lebih rendah ya, 4 kali lebih rendah dari suara kita ketika berbicara ya. Nah, ini disarankan juga menggunakan musik klasik dengan nada yang lembut. Jangan menggunakan nada yang ada beatnya ya, karena malah jadi terganggu nanti kalau misalkan ada beatnya ya. Nah, yang piano-piano gitu ya. Nah, karena musik beat itu cocoknya untuk sekali lagi untuk mengajak ya. Nah, yang piano, yang suara strings atau yang suara orkestra, nah itu akan cocok ketika dipadukan ya dengan ini, dengan adanya narasi. Oke, jadi ada 4 ya, Bapak Ibu Ahang Teteh. Nanti coba ya, dievaluasinya Bapak Ibu Ahang Teteh itu pernah secara tidak langsung ya, secara tidak langsung ada aplikasi yang mana sih di pengalaman saya sekolah ya. Apakah digunakan sebagai ice breaking, musik tematik, atau yang lainnya ya. Nanti silakan direkap lagi ya, pengalaman Bapak Ibu coba kaitkan. Ingat-ingat lagi ya. Oh, ternyata efektif juga membuat saya ingat materi. Nah, sekarang terakhir mungkin ya. Nah, terakhir sekarang pengaplikasiannya ya. Nah, mohon maaf saya agak sedikit mengerucut ke pembelajaran bahasa di sini ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu coba secara kontekstual ingat-ingat lagi ya. Misalkan di pembelajaran matematika bisa digunakan sebagai apa sih musik itu di pembelajaran matematika? Misalkan untuk eh, perkalian ya. Nah, ketika mengajar itu bisa digunakan. Kan sempat ada lagu ya, misalkan hiji sareng hiji sami sareng dua, lamun pinter ngaji tangtu bisa ngadua. Nah, itu kan
salah satu pengaplikasiannya ya, tidak di bidang bahasa tetapi di bidang matematika. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membuat yang lebih kompleks lagi dibanding contoh barusan. Nah, begitu ya. Nah, di sini ya, musik memang sudah dari dulu digunakan sebagai media untuk mengajarkan bahasa asing ya. Nah, Murphy suggested that many English teachers have long recognized that song and music work well in language classes. Ya, katanya memang musik itu bekerja dengan sangat baik ya, bukan bekerja, berhasil ya, berhasil diterapkan di kelas bahasa itu. Ya. And the statement shows that the teacher can use song as a media to overcome the students' difficulties in listening and improve their listening ability. Ya, yang asalnya kita tuh dengar suara ya, yang kita dengar ucapan bahasa yang nggak kita kenal ya. Nah, melalui musik itu kita tuh akan tergugah. Jadi si penyanyinya tuh ngomong apa sih gitu dalam pembelajaran itu ya. Dan akhirnya kita cari lirik ya, biasanya seperti itu prosesnya. Nah, termasuk saya waktu SMP juga pernah mengalami seperti itu. Saya suka lagu berbahasa Inggris ya, dan pengen bisa nyanyiin. Ya, syaratnya harus tahu dulu dong pengucapannya seperti apa, kata yang diucapkannya apa, dan punya arti apa. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang dimaksud ya di kalimat kedua itu ya. Nah, kemudian creative teacher can also use songs to teach English through songs since they provide a break from the textbook and workbook. Nah, bisa juga ini dibantu ya, musik ini membantu proses pembelajaran yang ada di buku. Gitu. Nah, oke, langsung aja ke pengalaman saya ya. Nah, di pengalaman saya sendiri ya, dulu ya, untuk mengenal vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris, nah itu saya tuh dikasih sebuah kertas ya. Sebuah kertas isinya lirik lagu. Nah, lirik lagu tersebut ada bagian yang hilangnya. Nah, di bagian yang hilangnya itu saya diperdengarkan lagu oleh guru saya itu, ya. Nah, disuruh ngisi, ya. Bagian yang hilang itu si penyanyinya lagi mengucapkan apa. Nah, akhirnya kan tergugah ya, rasa pengen mengisi, pengen jawaban benar ya. Akhirnya kita mendengarkan dengan sangat seksama sekali ya. Nah, meskipun ada beberapa bagian yang kadang tebak-tebakan ya gitu ya, tebak-tebakan gitu. Dan akhirnya dikoreksi, oh jadi tahu kita tuh ya. Nah, maknanya dari baris ke baris itu apa gitu ya. Itu pengalaman saya ya. Nah, ketika SMA itu. Nah, ketika SD beda lagi. Nah, ketika SD itu guru saya ya, guru saya itu memperkenalkan arah mata angin ya dengan ini ya dengan lagu ya meskipun lagunya lagu lain gitu. Nah, jadi saya ingat sampai sekarang ya, karena musik itu melekat ya dibandingkan teks biasa ya. Mungkin contohnya gimana? Contohnya apakah Bapak Ibu Ahang Teteh semuanya fasih dengan naskah proklamasi? Nah, dibanding lagu kesukaan Bapak Ibu Akang Teteh semua di sini, lebih hafal yang mana? Naskah proklamasi atau lagu favorit kita? Ya tentu saja lagu favorit kita akan lebih mudah diucapkan, lebih mudah dilafalkan, lebih mudah diutarakan ya ketika harus mengucapkannya tanpa menggunakan nada. Ya, gitu ya. Nah, dulu juga seperti itu ya supaya gampang, supaya ingat ya ada berapa arah mata angin gitu. Nah, saya itu dikasih lagu ya. Lagunya kayak gini, teman-teman ya. Bapak Ibu. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat Laut, Utara, Timur Laut. Nah, ya, dengan musik itu jadi gampang gitu. Nah, coba kalau disebutkan satu-satu, coba kan misalkan Restu, sebutkan arah mata angin. Timur, Tenggara, Selatan, nah berikutnya apa lagi ya? Nah, itu kemungkinan lupanya akan gede dibandingkan ketika kita sudah mengemas materi dalam sebuah musik ya. Jadi terbukti sangat luar biasa kalau kita eh, ini ya, kalau kita menyematkan sesuatu di dalam sebuah musik. Kita mengemasnya dengan musik ya. Nah, apalagi Bapak Ibu sekarang sudah tahu proses penciptaan musik seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu Hang Teteh. Mungkin ini berkaitan juga dengan teori otak kiri, otak kanan ya nantinya ya. Nah, di mana otak kiri itu memuat sesuatu yang bersifat logika. Nah, otak kanan itu
bersifat seni. Nah, kalau dulu ada teori seperti itu, otak kiri, otak kanan. Nah, sekarang teori seperti itu sebetulnya sudah mulai ditinggalkan. Yang ada itu dominasinya, dominasi otak kita yang mana gitu. Apakah lebih besar ke arah seni atau ke arah sana ya, ke arah sesuatu hafalan atau logika gitu ya. Karena yang ada di otak kanan ya, kalau kepercayaannya, yang ada di otak kanan itu kemungkinan akan menjadi ingatan jangka panjang kita, sehingga kita nggak mudah lupa gitu. Pikiran kita terlatih ya, bagusnya itu seperti itu ya. Sementara di otak kiri itu informasi itu hanya transit saja ya. Transit itu maksudnya hanya singgah saja ya, nggak selamanya ada di otak kita ya. Nah, buktinya barusan ya, saya bisa ingat ya, timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut, karena guru saya mengajarkan seperti itu ya, dengan menggunakan musik ya. Ataupun ya, bapak ibu akang teteh yang di pesantren ya, di pesantren atau belajar agama lah ya, belajar agama, mungkin kan banyak mendengar lagu ya. Nah, misalkan sifat-sifat Allah misalkan, wujud kidambako. Nah, itu kan kita jadi ingat ya melalui itu ya. Oke, nah sampai situ saya ingin Bapak Ibu juga berbagi dong pengalamannya ya pada saat waktu menginjak ini bangku sekolah atau sebelumnya ya. Nah, sebelum masuk universitas atau sebelum masuk IKIP Siliwangi itu pengalamannya seperti apa Bapak Ibu dengan musik itu? Adakah pengalaman yang serupa dengan saya? Nah, kalau boleh diceritakan dong biar saya juga jadi tahu ya. Jadi saya juga bisa belajar dari Bapak Ibu Akang Teteh, nggak melulu saya yang ngasih informasi. Nah, coba kalau ada tolong sharing ya di ini ya, dievaluasi nanti yang akan saya bagikan. Nah, kalau nggak ada gimana Pak? Nah, coba ceritakan aja Bapak Ibu pengalaman dengan seni musiknya itu seperti apa ya? Apakah seberpengaruh saya ya? Atau justru kurang berkesan? Oh, baru sekarang ya, baru sekarang tahu bahwa musik itu sangat powerful, sangat punya kekuatan gitu. Nah, kemudian ya, yang kedua ini ya, yang kedua coba ada yang bisa dimanfaatkan nggak sih ya dari seni musik ini terhadap bidang ilmu Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Ada yang bisa dimanfaatkan nggak Bapak Ibu ya? Kita udah tahu proses penciptaannya dan nanti kita akan tahu ya proses produksinya seperti itu. Yang kita tahu udah jenis-jenisnya di dalam media itu penggunanya seperti apa, kira-kira apakah ada ide? Nah, itu akan menjadi penilaian ya untuk evaluasi kali ini. Nah, silakan Bapak Ibu berbagi pengalaman dan berbagi pemikiran bagaimana musik bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Ya, ya baik Bapak Ibu, mungkin cukup kuliah asinkronus ini ya dari saya hari ini ya. Nah, semoga bisa menjadi hal yang bermanfaat. Jangan lupa diisi ya presensi dan evaluasinya. Nah, sampai berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.